Amerika Serikat dan NATO disebut akan tamat apabila Rusia berhasil meraih kemenangan di Ukraina. Potensi tamatnya AS dan NATO itu diutarakan oleh mantan Inspektur Komisi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Scott Ritter. Dalam keterangannya, Ritter menyebut AS dan NATO akan kehilangan pengaruh mereka sebagai fakta pertahanan terkuat jika kalah proksi dalam perang Rusia dan Ukraina. NATO dan AS menghadapi jenis kekalahan moral dan fisik di tangan Rusia yang mungkin berarti akhir dari NATO, katanya dikutip pikiran rakyat di Baghdad.com dari Sputnik News. Lebih lanjut, pria yang pernah bertugas di PBB sebagai orang yang menerapkan perjanjian kontrol senjata di Perang Irak 1991-1997 ini mengaku tidak yakin NATO dan sekutunya akan bertahan jika memang kalah saat membela Ukraina. Saya tidak berpikir NATO bertahan dari ini, kekalahan Ukraina atas Rusia, kata Ritter pesimis. Menurutnya jika AS dan NATO tidak bisa membuat Ukraina menang perang melawan Rusia, maka tidak ada masa depan cerah bagi fakta pertahanan Atlantik Utara. NATO hanya akan jadi organisasi pertahanan dunia yang kekuatan militernya kalah dari Rusia maupun Cina, ramal Ritter. Sedangkan Rusia akan memiliki militer paling berpengalaman karena telah berperang dengan Ukraina yang dibantu dengan logistik dan persenjataan dari berbagai negara terutama AS. Pada saat Rusia menyelesaikan ini, perang di Ukraina, mereka akan memiliki tentara dan militer berpengalaman tempur di dunia, tutur dia menambahkan. Ritter juga menyoroti pasukan NATO yang kebanyakan tidak terlatih jika memang nantinya akan adu pamor dengan militer veteran perang Rusia-Ukraina. Selain itu, dengan memberi bantuan senjata ke Ukraina, secara tidak langsung NATO telah memberikan pasukan senjata mereka yang stoknya akan semakin menipis. Lalu mereka berhadapan dengan pasukan NATO yang kurang terlatih, tidak terpimpin dan kurang dipersenjatai karena mereka menyerahkan semua senjata mereka membantu Ukraina, ucapnya. Tidak heran mantan orang penting di PBB ini mengatakan, masa depan NATO dan AS akan berakhir jika perang Rusia-Ukraina dimenangkan oleh pihak Kremlin. NATO yang dimotori AS akan kehilangan pamor yang nantinya bakal diambil kekuatan militer Rusia sebagai kekuatan militer terkuat di dunia, katanya. Musuh Presiden Rusia Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky, memberikan peringatan kepada NATO. Khodorkovsky, yang merupakan oligarki Rusia di penggal Singan, menegaskan bahwa Rusia bakal menyerang wilayah NATO jika aliansi itu tak segera membantu Ukraina memenangkan perang. Peringatan Khodorkovsky dibuat saat wawancara dengan Euronews, saluran TV dari Prancis. Kritikus Putin yang kini tinggal di London itu mengungkapkan, NATO harus terus membantu Ukraina dengan senjata dan perlengkapan untuk melawan militer Rusia yang melakukan invasi sejak 24 Februari lalu. NATO hari ini memiliki kesempatan besar untuk membantu mempertahankan kedaulatan Ukraina dengan berpartisipasi dalam peperangan dengan senjata, perlengkapan, dan latihan tentara Ukraina disebanding bertarung mempertahankan wilayahnya, kata Khodorkovsky dilansir dari Newsweek. Jika kesempatan ini terlewat, saya berikan peringatan. Beberapa tahun mendatang atau bahkan lebih cepat, NATO akan terlibat langsung dalam perang ini karena terjadi di wilayah negara NATO, tambahnya. Saat ditanya apakah NATO harus terlibat langsung di Ukraina, Khodorkovsky mengatakan bahwa aliansi itu harus melakukan segalanya untuk memastikan Putin tak menang. Mereka yang percaya bahwa Anda bisa mencapai kesepakatan dengan penjajah mengulangi kesalahan dari banyak pendahulu mereka, ujarnya. Khodorkovsky juga mengatakan ia tak percaya sanksi bagi Rusia telah memberikan dampak besar. Ia pun menambahkan bahwa senjata dan pasukan yang dikirim NATO ke Ukraina tak mencukupi dibandingkan dengan jumlah senjata milik Rusia. Jika NATO ingin perang ini diselesaikan di wilayah Ukraina, maka tentu saja perlu dukungan yang jauh lebih sistematis, tuturnya. Prediksi akan peperangan Rusia dengan NATO muncul lagi. Hal ini dipicu ancaman Rusia di Lithuania. Lithuania adalah salah satu anggota NATO yang juga bagian dari Uni Eropa. Negara itu kini diperingatkan Rusia akan konsekuensi serius karena tindakan bermusuhan memblokir jalur transit kereta api barang Kremlin ke wilayah Kaliningrad serai akhir pekan lalu. Kaliningrad sendiri adalah wilayah milik Rusia yang jauhnya 1.200 km dari Moskow dan diapit Lithuania serta Polandia. Di sini berdiri markas armada Baltik Rusia. Blokade dilakukan karena menuruti aturan sanksi UE akibat serangan Rusia ke Ukraina. Ini telah secara efektif memblokir transit logam, batu bara, bahkan konstruksi dan produk teknologi tinggi ke pangkalan tersebut. Hal itu membuat kepanikan di Kaliningrad dan membuat marah pemerintahan Vladimir Putin. Sekretaris Pers Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyebut langkah itu ilegal dan keputusan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Situasinya lebih dari serius, kami membutuhkan analisis mendalam yang serius untuk mengetahui tanggapan kami, tambahnya dikutip AFP. Lithuania sendiri tetap jalan harus dengan blokade yang dilakukan. Negara itu menyebut memang secara konsisten menerapkan sanksi Uni Eropa ke Rusia. Sejumlah analis mengatakan kekhawatirannya mantan kandidat Presiden Rusia, Ksenia Sobchak,
Misalnya menyebut ini bisa jadi dasar perang. Setelah Lituania melarang transit barang-barang sanksi ke wilayah Kaliningrad melalui wilayahnya, politisi Rusia dan media telah menyebutnya dasar untuk menyatakan perang, katanya dimulai Daily Mail. Ahli strategi kedaulatan senior di Blue Bay Asset Management, Timothy As, mengatakan tidak heran jika Rusia mempertahankan wilayah Kaliningrad, apalagi fungsinya sangat strategis bagi Moskow. Rusia pasti akan bereaksi, satu-satunya pertanyaan adalah apa yang bisa dilakukan Rusia secara militer, katanya di MSNBC International. Serangan darat untuk mendorong koridor melalui Lituania akan menjadi serangan langsung ke Lituania, yang memicu digunakannya pasal 5 NATO. Tambahnya lagi merujuk konsep pertahanan kolektif sesama anggota NATO. Putin tahu itu adalah perang dengan NATO, tegasnya. Dalam perang Rusia dan Ukraina, NATO sendiri menegaskan tak akan terlibat di dalamnya. Amerika Serikat juga menegaskan tak akan mengirim pasukan meski membantu persenjataan Ukraina. Namun dalam pasal 5 NATO, negara-negara NATO bisa turun menyerang suatu negara bila salah satu anggotanya diserang. NATO sendiri terdiri dari 30 negara. Ketua Duma Rusia, NATO hentikan pasukan senjata, mereka akan kabur dalam 24 jam. Rusia menyindir keras Ukraina, menyebut mereka kembali menampilkan gambaran otoritas negara yang akan bubar dan kabur dalam waktu 24 jam jika tidak dibantu oleh aliansi barat. Itu disampaikan oleh Ketua Duma Negara, Vyacheslav Volodin, yang mengatakan situasi di Ukraina telah terbukti menjadi pertunjukan lain bagi otoritas negara itu. Tanpa dukungan NATO, mereka akan bubar dalam sehari. Dia menekankan para pejabat Ukraina menyimpan uang mereka di rekening bank asing, sementara keluarga mereka jauh dari negara itu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Kuleba mengatakan selama siaran TV ARD, pihaknya akan terus melawan Rusia jika Barat menghentikan pasokannya, siap bertarung dengan sekop jika diperlukan. Melansir Daily Pioneer 21, Kuleba mengatakan Ukraina akan terus berperang melawan Rusia, bahkan jika tidak memiliki senjata apapun. Jadi Barat harus berpercepat pengiriman senjatanya atau bertanggung jawab atas kematian pasukannya. Jadi kami tidak mendapatkan senjata, baiklah, kemudian kami akan bertarung dengan sekop, tapi kami akan terus membela diri. Karena ini adalah perang untuk keberadaan kami, ujar Kuleba seperti dikutip dalam wawancara dengan penyiar publik Jerman ARD. Semakin cepat kita mendapatkan senjata, semakin cepat dikirim, semakin baik. Jika mereka datang terlambat, kami masih akan berterima kasih, dan tetapi kemudian akan banyak limbah dan banyak orang mati, karena lalu, tambahnya. Diketahui Ukraina memiliki beberapa persediaan militer terbesar di antara bekas Republik Soviet ketika Uni Soviet bubar. Namun saat ini berkurang hingga setengahnya seiring dengan perang melawan Rusia dan sekutunya di timur. Janji bantu Ukraina dalam penuntutan kejahatan selama invasi Rusia. Jaksa Agung AS, tak ada tempat persembunyian bagi penjahat perang. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland berjanji membantu pihak berwenang Ukraina dalam melakukan penuntutan kejahatan perang yang dilakukan selama invasi Rusia. Hampir 4 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, Kiev mengatakan telah mengidentifikasi ribuan tersangka kejahatan perang. Yang paling terkenal adalah tuduhan pembunuhan sejumlah wakil sipil di Bucha, tempat di luar ibu kota Ukraina. Gerald mengumumkan peluncuran tim pertanggungjawaban kejahatan perang dipimpin oleh Eli Rusbau, seorang veteran 36 tahun dari Departemen Kehakiman yang sebelumnya memimpin upaya Amerika Serikat untuk mengidentifikasi dan mendeportasi penjahat perang Nazi. Amerika dan dunia telah melihat banyak gambar mengerikan dan membaca kisah menyayat hati tentang kebrutalan dan kematian yang diakibatkan oleh invasi tidak adil Rusia ke Ukraina, ungkap Gerland. Tidak ada tempat persembunyian bagi penjahat perang. Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengejar setiap jalan pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kejahatan perang dan kekejaman lainnya di Ukraina, paparnya. Sementara itu, Jaksa Agung Ukraina, Venediktova, berterima kasih kepada Garland atas dukungannya, menyebutkan, sangat penting, kita semua mengerti bahwa kita memiliki musuh besar, ucapnya.